Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Kita belajar kembali. Semoga pada kesempatan kali ini lebih semangat dari hari kemarin dan tetap giat belajar serta tidak lupa selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi hidup kita. Kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, pembelajaran kelima. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang tinggi rendah nada atau biasa disebut intonasi. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan belajar beberapa sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Saking pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita hampir tidak pernah tidak membutuhkan. Jadi sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang penafsiran bilangan cacah. Jangan suatu masalah, kita belajar menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penafsiran bilangan cacah. Baiklah, yang pertama kita awali pembelajaran kali ini dengan bernyanyi. Kalian bisa menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Oke, sekarang mari sama-sama kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Ya, dari hasil kalian bernyanyi tadi, kalau bernyanyi kalian pasti memperhatikan nada, baik itu nada tinggi ataupun nada rendah. Yang kalian perhatikan baik itu nada tinggi ataupun nada rendah, sebenarnya dalam dunia musik itu dinamakan intonasi. Jadi intonasi itu sangat penting karena tinggi rendah nada itu sangat diperlukan dalam menyanyikan sebuah lagu. Karena dengan intonasi lagu yang kita nyanyikan akan menjadi lebih indah karena ada nada tinggi dan juga ada nada rendah. Bagaimana kalau lagu tidak ada intonasinya? Bagaimana kalau kita bernyanyi tanpa intonasi? Kira-kira menarik atau tidak ya? Sekarang kita coba yuk. Kita coba menyanyi tanpa menggunakan intonasi. Jadi tanpa menggunakan tinggi dan rendah. Istilahnya kita menyanyikan lagu dengan flat, datar, tanpa ada tinggi dan rendah. Jadi melalui menyanyikan lagu flat ini nanti kalian bisa mengetahui perbedaan menggunakan intonasi yang benar, menggunakan tinggi rendah nada yang benar dan tidak. Kalian nanti akan bisa mengetahui baik itu
melalui indera pendengaran kalian. Enak atau tidak ketika didengarkan. Nah, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia ciptaan H.T. Mahmud. Kalau tadi di awal kita menggunakan intonasi yang baik dan benar, coba sekarang untuk yang lagu kedua ini, masih lagu Aku Anak Indonesia, kita nyanyikan tanpa menggunakan intonasi. Jadi nanti namanya datar. Oke, ya. Baik, kita mulai menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia tanpa menggunakan intonasi. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia tanpa menggunakan intonasi. Bagaimana menurut kalian? Lebih enak didengar yang menggunakan intonasi atau yang tanpa menggunakan intonasi? Ya, pasti lebih enak yang menggunakan intonasi. Jadi, ketika kalian bernyanyi nanti harus diperhatikan tinggi dan rendahnya nada, atau kalian harus memperhatikan intonasi. Itu akan membuat lagu yang kalian nyanyikan nanti akan menjadi lebih enak didengar, lebih harmoni. Kira-kira anak-anak ada yang tahu atau tidak gambar apa ini? Terlihat di sini ada eskavator. Kalau kalian lebih sering melihatnya dengan mesin atau dengan nama mesin pengeruk, khususnya kalau di jalan sedang ada perbaikan, pasti kalian lihat yang namanya mesin pengeruk. Ini namanya ekskavator. Di sini juga ada truk warna kuning ini yang mengangkut hasil dari pengerukan mesin ekskavator. Berapa ya yang di bawah? Ini juga ada. Ini lebih besar lagi. Yang dikeruk lebih besar. Kira-kira gambar apa ini? Seperti tambang. Tambang apa ya? Ini adalah tambang batu bara. Tambang batu bara. Batu bara itu apa toh? Ternyata batu bara itu sangat bermanfaat. Nah, batu bara memiliki manfaat yang luar biasa. Batu bara itu sebenarnya apa toh? Manfaatnya apa? Ternyata batu bara itu memiliki manfaat yang banyak, seperti menghasilkan metanol untuk bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, kemudian bahan bakar kompor briket. Briket itu adalah jenis benda yang bisa digunakan untuk menyalakan api, bahkan untuk membuat api itu tetap menyala. Jadi seperti ketika orang tua kalian masih memasak menggunakan arang, angkut dengan arang, itu nanti arang, briket arang itu bisa menjadi
penyala api atau pemantik api yang membuat api bisa menyala dan api itu tetap bisa bertahan dalam kondisi waktu tertentu. Itu bisa menyala terus walaupun tidak ada apinya, hanya briket arang itu yang terbakar. Tapi batu bara pun bisa digunakan untuk briket. Jadi untuk penyala api, membuat api tetap menyala serta bertahan dalam waktu yang cukup lama, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, manfaat batu bara adalah menghasilkan gas. Gas untuk bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Jadi pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG itu bahan bakarnya dari batu bara. Kemudian yang keempat adalah untuk pembangkit listrik. Listrik menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, bahan dasar untuk pembangkit listrik. Sebenarnya batu bara itu apa atau banyak sekali manfaat yang bisa diciptakan oleh sebuah batu bara. Batu bara itu sebenarnya adalah salah satu bahan bakar fosil, yang mana fosil itu adalah tulang belulang atau sejenis makhluk hidup yang telah punah berjuta-juta tahun yang lalu, itu sudah menjadi fosil. Seperti minyak bumi, itu juga termasuk bahan bakar fosil. Jadi kehidupan-kehidupan prasejarah seperti dinosaurus yang sudah ada sejak zaman dahulu, mereka terpendam di dalam tanah, setelah mati terpendam di dalam tanah berjuta-juta tahun, sehingga bahan-bahan organik dari dalam tubuh mereka termasuk tulang belulang mereka berubah menjadi bahan bakar, seperti batu bara dan minyak bumi yang saat ini kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun batu bara termasuk minyak bumi juga itu adalah bahan bakar atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi tidak terbarukan. Mengapa tidak terbarukan? Sebenarnya bisa terbarukan, namun pembaruannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi proses untuk terbentuknya batu bara dan minyak bumi itu sangat lama, berjuta-juta tahun, sehingga kita hampir bisa menyebutnya tidak bisa terbarukan. Berbeda dengan air, udara, ataupun tanah, bahkan sinar matahari yang setiap hari kita bisa miliki, kita bisa jumpai. Namun berbeda dengan batu bara dan minyak bumi, waktunya sangat lama, sehingga dapat dikatakan sumber daya alam tersebut, batu bara dan minyak bumi itu tidak dapat diperbarui atau terbarukan. Baiklah, dari penjelasan tentang batu bara sebagai sumber daya alam tadi, sekarang kita analisis coba pernyataan tentang batu bara. Nah, sekarang coba untuk pernyataan pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Benar atau salah? Kemudian yang kedua adalah batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Benar atau salah? Kemudian yang selanjutnya, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Terkait dengan analisis batu bara itu termasuk
sumber daya alamnya. Apa tadi itu termasuk benar atau salah? Nah, terkait dengan penggunaan batu bara, Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu bara. Briket sudah ada ya. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kg briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan setengah dan Ibu Ratna 2/3 kg briket batu bara dalam sehari. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling banyak? Apakah Ibu Aminah, Ibu Melani, atau Ibu Ratna? Ini adalah perbandingan pecahan. Baiklah, dari permasalahan atau soal cerita sebelumnya tentang perbandingan pecahan, jika kalian sudah bisa memahami perbandingan pecahan untuk pembelajaran keempat kemarin, berarti kalian nanti akan bisa mengurutkan, baik itu mulai dari yang terbesar sampai yang paling kecil, ataupun sebaliknya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sekarang kita perhatikan untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama, seperti membandingkan pecahan yang kemarin di pertemuan sebelumnya, itu tentang membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Bagaimana? Benar, tinggal membandingkan pembilangnya saja. Dengan membandingkan pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Dari ketiga gambar ini, lingkaran sudah dibagi menjadi beberapa bagian yang sangat besar. Yang mana yang pertama untuk lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar, kemudian 3 bagiannya diberikan arsiran atau warna biru. Yang tersisa tinggal 1/4 bagian. Nampaknya sudah terpenuhi. Kemudian gambar yang kedua ini ada 1 bagian yang sudah diwarna biru atau diarsir. Di bagian yang ada adalah 1 dari 4 bagian, bisa menyebutnya 1/4. Kemudian untuk yang lingkaran ketiga sama-sama sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar, namun yang diberikan arsiran atau warna biru ini 2 bagian. Ada 2 bagian, 2 bagian dari keseluruhan, yaitu 4 bagian. Jadi bisa dikatakan pecahan 2/4. Setelah mengetahui untuk pecahan dari tiap gambar, sekarang kita sudah tuliskan 3/4, 1/4, dan 2/4. Coba urutkan yang mana pecahan yang paling kecil. Berarti kita urutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sekarang jika menggunakan penyebut yang berbeda, jadi kalau untuk yang penyebut sama sudah bisa untuk kalian, karena hanya membandingkan pembilangnya saja. Sekarang untuk yang penyebut berbeda, bagaimana kita akan mengurutkan dari yang paling kecil. Sama seperti pembelajaran keempat pertemuan sebelumnya, yang paling mudah adalah mencari pecahan yang senilai. Yang senilai. Karena ketika kalian menemukan pecahan yang senilai, itu akan lebih mudah. Namun kalian juga harus menentukan penyebut dari tiap-tiap pecahan sehingga ditemukan penyebut yang sama di antara 3/4 untuk Ibu Aminah, setengah untuk Ibu Melani, dan 2/3 untuk Ibu Ratna.
Kita cari pecahan yang senilai dan memiliki penyebut sama. Memiliki penyebut sama untuk 3/4, setengah, dan 2/3. Kira-kira penyebut dari 3/4, 1/2, dan 2/3 yang sama adalah 12. Sama seperti kalian mencari KPK. KPK berapa? Ya dari KPK 4, 2, dan 3. Berapa? KPK 4, 2, dan 3, yaitu 12. Setelah kalian menemukan KPK dari 4, 2, dan 3, kalian akan bisa menemukan bilang dari tiap-tiap pecahan. Kalau menggunakan cara seperti ini, kalian harus menentukan satu persatu pecahan-pecahan berapa saja yang senilai dengan 3/4, 1/2, dan 2/3. Untuk pecahan 3/4, kita menemukan pecahan yang senilai lagi, yaitu 6/8, juga 9/12. Untuk pecahan setengah, kita menemukan pecahan yang senilai, ada 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Kemudian untuk 2/3, kita menemukan pecahan senilai, yaitu 4/6, 6/9, serta 8/. Jadi setelah kita menemukan pecahan yang memiliki penyebut sama, yaitu 12, kita sudah mencapai bagian yang paling mudah, yaitu mengurutkan apanya? Mengurutkan pembilangnya saja. Ada 9/12, 6/12, dan 8/12. Kita urutkan mulai dari yang terkecil, 6, 8, 9. Jadi kalau kembali ke pecahan semula, yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah setengah. Kemudian 2/3, yang paling besar adalah 3/4. Kemudian dari latihan tadi, sekarang coba kalian kerjakan mulai dari mengurutkan yang paling kecil hingga yang paling besar. Setelah kalian catat, kalian coba lagi untuk mengurutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Baiklah, kira-kira pembelajaran kali ini kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang intonasi. Tadi masih ingat intonasi itu apa? Ya, tinggi, rendah, nada. Sangat penting sekali menggunakan intonasi ketika kita bernyanyi sebuah lagu. Jadi kalian juga sudah bisa membedakan lebih indah mana, lebih enak didengar mana, lagu yang menggunakan intonasi dan lagu yang tidak menggunakan intonasi. Kemudian kita sudah belajar tentang betapa pentingnya batu bara sebagai bahan bakar yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana batu bara itu terbentuk dan bagaimana kita menjaganya, melestarikannya, karena memang tidak bisa kita perbarui dengan waktu yang singkat. Jadi harus membutuhkan waktu yang lama agar batu bara itu bisa terbentuk lagi. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang mengurutkan pecahan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran 5 kali ini kita cukupkan sekian. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, entah itu bermanfaat untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.